Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dewa Rusanda, mahasiswa Teknik Komputer kelas A Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, mata kuliah struktur data, yaitu materi Teknik Sorting Praktikum 5.4 Bubble Sort Descending. Di sini kita diperintahkan untuk memodifikasi teknik bubble sort program pada praktikum 5.3 untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Jadi di praktikum 5.3 itu bubble sort ascending atau mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini programnya sudah saya salin dan saya ubah. Jadi yang pertama saya akan langsung menjelaskan programnya. Di sini kita langsung ke in main baris ke-7. Di sini ada deklarasi variabel n, i, j, temp dan array dengan panjang elemen 50 dan tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan output, yaitu masukkan jumlah elemen. Kemudian ada cin, di mana di sini kita akan memasukkan atau menginputkan nilai yang kemudian nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel n ini. Di sini misalnya kita inputkan nilai 3, oke. Kemudian baris ke-10 cout masukkan ke, ini menampilkan kalimat masukkan ke, kemudian menampilkan isi dari variabel n. Selanjutnya menampilkan kalimat angka tersebut titik 2. Kemudian ke baris 11 ada perulangan for dengan inisiator atau nilai awal yaitu 0 dan kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi perulangan yaitu i lebih kecil dari n, di mana fungsi for ini supaya kita bisa menginputkan nilai atau data ke dalam setiap indeks di dalam array R ini, mulai dari elemen pertama sampai elemen ke n yang kita inputkan tadi. Di sini misalnya kita masukkan, tadi kan n-nya sama dengan 3, apakah 0 lebih kecil dari n? Ya. Jadi di sini i-nya kondisinya sekarang i sama dengan 0. Nah, apakah 0 lebih kecil dari 3? Ya, jadi di sini kita menginputkan nilai, misalnya kita inputkan 5 untuk nilai pertama. Kemudian increment lagi, i-nya ditambah 1, jadi sekarang i-nya sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Ya, kemudian di sini kita inputkan lagi nilai yang akan kita masukkan. Misalnya kita masukkan nilainya adalah 7. Nah, selanjutnya increment lagi i++, sekarang nilainya i sama dengan 2. Dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, benar. Kemudian di sini kita inputkan lagi nilainya, misalnya nilainya adalah 1. Selanjutnya increment lagi i++, sekarang nilainya sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Di sini sudah false, kondisinya sudah false, jadi kita sudah keluar dari baris perulangan ini. Kita masuk ke baris, sekarang yang dieksekusi adalah baris ke-15, yaitu menampilkan output penyortiran array menggunakan bubble sort. Di sini ada perulangan for dengan inisiator i sama dengan 0. Kemudian kondisi yang harus terpenuhi agar terjadi perulangan yaitu i lebih kecil dari n dikurang 1 dan increment i++. Selanjutnya di sini ada perulangan for dengan inisiator j sama dengan 0 dan kondisi yang harus terpenuhi yaitu j harus lebih kecil dari n dikurang i dikurang 1. Incrementnya j++. Di sini kemudian di baris ke-20 ada seleksi kondisi. Ya, dengan kondisi yang harus terpenuhi yaitu ARR J lebih kecil dari ARR J tambah 1. Yang mana baris perulangan for ini dari ini fungsinya yaitu untuk memeriksa setiap indeks pada array ARR dan mengubah
susunan atau posisinya menjadi urutannya menjadi lebih besar ke lebih kecil. Di sini perubahan yang saya lakukan dari praktikum 5.3 yaitu di baris 20 dengan mengubah pembandingnya di sini dengan membaliknya menjadi ARR-J lebih kecil dari ARR-J tambah 1. Yang awalnya itu di sini adalah tanda lebih besar. Oke. Di sini kita mulai, misalnya kita masukkan di sini nilai awalnya adalah I sama dengan 0. Kemudian N dikurang 1 artinya 3 dikurang 1 yaitu 2. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya. Kemudian jadi di baris 18 ini dieksekusi, dilakukan lagi pembandingan apakah di sini nilai awal J sama dengan 0. Kemudian dilakukan lagi pembandingan apakah J lebih kecil dari N dikurang I dikurang 1. Di sini J-nya sama dengan 0, N-nya 3 dikurang I-nya sama dengan 0, jadi 3 dikurang 0, 3 dikurang 1, jadi sekarang ini nilainya adalah 2. Apakah 0 lebih kecil dari 2? Ya, true. Jadi baris ke-20 dieksekusi lagi, yaitu seleksi kondisi if, di mana kondisi yang harus terpenuhi yaitu ARR-J. ARR-J-nya adalah, kita salin yang ini dulu, kita masukkan ke dalam sini. ARR-J adalah sama dengan ARR 0. Jadi ARR indeks ke 0-nya yaitu 5. Apakah 5 lebih kecil dari 0 tambah 1, 1. Apakah 5 lebih kecil dari 7? Di sini true ya, jadi dieksekusilah baris ke-22 ini dengan memasukkan nilai ARR-J pada variabel temp. ARR-J, J-nya kan 0, jadi di sini dimasukkan 5. Indeks ke 0-nya dimasukkan ke dalam variabel temp. Kemudian di sini ARR-J, ARR 0, J-nya kan masih 0, diisi dengan ARR-J tambah 1, yaitu indeks ke 1 yang isinya adalah 7. Kemudian di sini indeks ke 1-nya ARR 1, 0 tambah 1 itu nilainya 1, jadi ARR 1 diisi dengan nilai dari temp. Tempnya sama dengan 5. Jadi di sini nilainya 5. Nah, di sini sudah terjadi perubahan posisi atau perubahan nilai pada arraynya, yang mana R0 ini diisi dengan 7, kemudian ARR 1 diisi dengan 5. Selanjutnya setelah baris ke-24 ini dieksekusi, maka keluar dari seleksi kondisinya dan dilakukan lagi increment J++. Sekarang nilai J-nya sama dengan 1. Dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil dari N dikurang I dikurang 1. Tadi ini nilainya adalah 2. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 2? Nilainya adalah benar. Jadi baris ke-20 ini atau seleksi kondisi if ini dieksekusi lagi. Di sini dibandingkan apakah ARR-J, ARR 1 nilainya lebih kecil dari ARR-J tambah 1 atau ARR 2. ARR 1-nya adalah ini 5. Apakah 5 lebih kecil dari 1? Di sini kondisinya false. Jadi baris ke 21 sampai 25 ini tidak dieksekusi dan dilakukan lagi increment J++. Sekarang J-nya sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Di sini sudah false, jadi keluar dari perulangan bersarang ini. Jadi sekarang perulangan yang dieksekusi yaitu baris ke-16 dengan melakukan increment I++. Sekarang nilai I-nya sama dengan 1. Di sini dibandingkan apakah 1 lebih kecil dari N dikurang 1. N dikurang 1 nilainya sama dengan 2. Jadi apakah 1 lebih kecil dari 2? Nilainya adalah true, jadi dieksekusi lagi perulangan di baris ke-18. Dibandingkan lagi. Di sini nilai J-nya 0 lagi. Kemudian apakah
J lebih kecil dari N dikurang I dikurang 1. N-nya 3, I-nya 1 dikurang 1. Jadi nilainya sama dengan 1. Ini nilainya sama dengan 1. Apakah 0 lebih kecil dari 1? True. Kemudian di baris 20 dieksekusi lagi seleksi kondisi if dengan kondisi apakah ARR J lebih kecil dari ARR J tambah 1. J ini J-nya adalah 0 dan J tambah 1, 1. Jadi apakah indeks ke 0-nya lebih kecil dari indeks ke 1? Ini adalah indeks ke 0-nya. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Di sini nilainya false, jadi dilakukan lagi increment J++. Sekarang nilai J-nya sama dengan 1. Dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil dari N dikurang I dikurang 1. Ini nilainya 3 dikurang 1 dikurang 1 nilainya sama dengan 1. Jadi 1 tidak lebih kecil dari 1. Jadi keluar dari perulangan ini dan increment lagi I-nya sama dengan 2, I++. Nah, dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 3 dikurang 1. Di sini kondisinya sudah false karena 2 itu tidak lebih kecil dari 2. Jadi sudah keluar dari perulangan for di baris ke-16 ini. Kemudian lompat ke baris 28 yaitu mencetak kalimat elemen berhasil diurutkan. Kemudian enter atau membuat baris baru. Selanjutnya mencetak elemen diurutkan secara ascending. Ascending di sini kita ubah jadi descending. Selanjutnya di sini ada perulangan dikarenakan tadi isi dari ARRI-nya sudah terurut. Isi dari ARRI-nya sudah terurut, maka saatnya kita menampilkan isi dari array itu dengan menggunakan perulangan for, yang mana ini nantinya akan menampilkan isi dari array ARR pada setiap indeksnya mulai dari indeks ke 0 sampai kondisi I lebih kecil dari N ini tidak terpenuhi atau sampai nilainya false. Nah, di sini tadi I-nya sama dengan N-nya sama dengan 3, jadi apakah 0 lebih kecil dari 3? Kondisinya true, jadi dieksekusilah ini, kemudian dicetak ARR 0-nya. Dicetak ARR 0-nya yaitu 7. Kemudian increment lagi I-nya sama dengan 1, dibandingkan lagi apakah 1 lebih kecil dari 3. True, jadi dicetak lagi array ke I yaitu array indeks ke 1 yaitu 5. Kemudian increment lagi I++ nilainya I sama dengan 2 sekarang. Kemudian dibandingkan lagi apakah 2 lebih kecil dari 3. Ya, true. Di sini dicetak lagi ARR I. I-nya adalah 2, jadi yang dicetak adalah 1. Oh ya, di sini ada mencetak spasi juga. Tadi lupa saya sebutkan. Di sini jadi setiap setelah mencetak isi dari array ARR-nya akan mencetak spasi setelahnya. Kemudian setelah itu increment lagi I-nya sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Di sini kondisinya sudah false, maka keluarlah dari baris perulangannya. Nah, sampai di sini programnya sudah selesai. Oke, di sini kita cetak dulu outputnya, kita tampilkan dulu outputnya. Di sini kita lakukan seperti yang di pembahasan tadi, yaitu kita masukkan nilai jumlah elemennya sama dengan 3. Nah, di sini kita masukkan ke 3 angka tersebut yaitu 5, 7, dan 1. Kemudian kita enter. Penyortiran array menggunakan bubble sort. Elemen berhasil diurutkan, kemudian elemen diurutkan secara descending yaitu 7, 5, 1. Jadi di sini programnya sudah benar mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.